Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan leksionari Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Bapak Ibu dan saudara dipersilahkan membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara yang terkasih, di hari Rabu 13 Mei 2020 ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan diawali sebuah pertanyaan yang mendasar mungkin ya. Apa kira-kira tolok ukur kebahagiaan panjenengan dan saya kalau ditanya? Yang membuat bahagia itu apa? Jawabannya tentu berbagai macam. Bisa harta benda, bisa punya pasangan, bisa punya anak, bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Itu bisa menjadi tolok ukur kebahagiaan orang. Tetapi menurut Alkitab ya, atau menurut Alkitab yang kita baca, bacaan yang kita baca Amsal 3 ayat 13 sampai 18, ukuran kebahagiaan itu adalah mereka yang mempunyai hikmat. Mereka yang mempunyai hikmat dan disejajarkan dengan kepandaian. Berbahagialah mereka yang mempunyai hikmat, berbahagialah mereka yang berhikmat, orang yang pandai. Demikian selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan kembali bacaannya. Nah, mengapa demikian? Apa yang istimewanya hikmat itu apa? Istimewanya kepandaian itu apa? Nah, mungkin cerita ini bisa membantu Bapak Ibu. Ketika saya berkunjung ke salah satu rumah jemaat, ada orang tua yang kemudian bercerita begini, Mas Krisno, saya itu tidak punya apa-apa. Rumah ya gak gede-gede amat ya, cuma segini ini. Saya gak punya harta benda apa-apa. Saya gak punya hal yang pantas untuk diwariskan ke anak-anak saya. Saya hanya bisa mewariskan kepandaian. Bagaimana itu? Yaitu dengan menyekolahkan anak-anak saya lebih baik dari saya dan setinggi-tingginya semampu saya. Ini warisan saya buat anak-anak saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika saya tanya, loh kenapa Pak? Kok kepandaian? Atau hal ini bukan yang lain? Iya, karena kalau anak-anak saya pintar, mereka bisa mengatasi setiap tantangan kehidupan. Mereka bisa berjuang untuk kreatif mengatasi pergumulan hidup. Dan itu yang tidak akan lekang oleh waktu. Nah, barangkali sudut pandang ini juga bisa kita renungkan ketika kita mengapa kok hikmat menjadi ukuran kebahagiaan. Karena nampaknya Bapak Ibu dan saudara, bisa jadi sudut pandang yang mungkin berbeda bisa kita renungkan adalah hikmat ini terkait dengan pengenalan akan Tuhan. Orang yang lebih mengenal dekat dengan Tuhan akan bisa lebih bijaksana. Orang yang lebih mengenal dekat dengan Tuhan, siapa Yesus, bagaimana kiprahnya, akan lebih bisa mengendalikan diri. Karena dengan hikmat, orang tidak mudah menggerutu. Karena dengan hikmat, orang akan juga menggunakan kepandaiannya untuk hal yang baik, untuk hal yang positif. Tanpa hikmat, kepandaian mungkin akan menjadi hal yang negatif. Tetapi dengan hikmat, orang tidak mudah mengeluh, tetapi mencoba menahan diri, mencoba mencari keinginan atau kehendak Tuhan dari apa yang sedang dialami. Apalagi ketika saat ini sedang pandemi seperti ini, orang bisa mudah putus asa, orang bisa mudah kemudian kecewa dan marah karena penghasilannya mungkin berkurang atau dagangannya mungkin kemudian menjadi tidak seperti biasanya. Situasi saat ini berubah. Orang bisa kemudian menyalahkan Tuhan dan menggerutu. Tapi bagi mereka yang berhikmat, mereka akan mencoba untuk mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari situasi ini. Bahkan mereka yang punya kepandaian akan melakukan atau memanfaatkan kepandaiannya dengan cara yang lebih kreatif bagi mereka yang berhikmat. Tapi bagi mereka yang tidak berhikmat, barangkali bisa melakukan kepandaiannya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Oleh karena itu, mari kita upayakan hikmat ini dengan lebih mengenal Tuhan,
Sang Pencipta kita. Karena dengan kita lebih mengenal Tuhan, niscaya hikmat ini diberikan Tuhan kepada kita, dan kita bisa lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Selamat belajar mengejar hikmat, selamat belajar menumbuhkan hikmat dengan mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bisa mengagungkan nama Tuhan. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.